Selamat sore Tribuners, dimanapun berada, kembali lagi di special interview bersama saya Salma Pikalohata. Di edisi kali ini Tribuners, kita akan berbincang mengenai UMKM tumbuh ekonomi maju. Tribuners, untuk diketahui, UMKM memiliki kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian. Lalu seperti apa peran UMKM ini dan bagaimana perkembangan UMKM saat ini di Maluku? Nah, untuk membahasnya, saat ini di studio tribunambon.com sudah hadir narasumber yang spesial, yaitu ada Kepala Disperindak Provinsi Maluku, Pak Yahya Kota. Oke, langsung saja kita sapa Tribuners. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Apa kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah baik-baik, puji Tuhan. Alhamdulillah. Oke Pak, saya langsung saja ya Pak. Seperti yang kita ketahui Pak, UMKM ini sangat memberikan kontribusi yang besar sekali bagi perekonomian, apalagi pasca pandemi, saat pandemi kemarin. Nah, kalau untuk sejauh ini, bagaimana dukungan Disperindak terhadap UMKM di Maluku? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mengisi sesi diskusi di sore hari ini dengan Tribun. Sesungguhnya kami Dinas Perindak Provinsi Maluku merupakan bagian dari pemerintah pusat, mengacu dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, maka ada tugas-tugas fungsi yang perlu dilakukan dalam kaitan dengan pembinaan dan pengembangan UMKM. Nah, karena itu lewat sumber dana APBD maupun APBN kita melakukan pendampingan maupun pembinaan kepada UMKM itu dalam kaitan dengan pelatihan maupun pemberian sarana dan prasarana dan juga packaging, karena sesungguhnya IKM itu tidak bisa berdiri sendiri, harus dibantu ditopang oleh pihak-pihak terkait termasuk pemerintah. Nah, oleh karena itu beberapa kegiatan yang sudah kami berikan, misalnya memberikan bantuan. Kan IKM ini kan ada beberapa model, ada IKM yang bergerak di bidang pangan olahan, kemudian bergerak di bidang kerajinan, dan juga bergerak di bidang fashion. Nah, contoh untuk fashion itu kita selalu memberikan bantuan berupa alat penenun, kemudian ada juga kita berikan bantuan pelatihan-pelatihan, mendatangkan pelatihan-pelatihan dari Jawa, bekerja sama dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah yang diketuai oleh Ibu Widya Pratiwiburat. Nah, itu kita lakukan pendampingan kepada IKM-IKM yang bergerak di bidang kriya. Kemudian IKM yang bergerak di bidang pangan olahan, kita tentu melakukan pendampingan juga dengan melakukan diklat-diklat. Misalnya ada menu-menu tertentu yang khas untuk dikembangkan yang menggunakan produk-produk lokal, misalnya sagu, kemudian ikan dan lain sebagainya, itu kita bina. Kemudian IKM yang bergerak di bidang kerajinan, kita lakukan pendampingan, pelatihan-pelatihan, misalkan batok kelapa dirubah menjadi kerajinan yang punya nilai eksotik sehingga bisa diperjualbelikan. Itu dukungan dari Dinas Perindak secara keseluruhan kepada IKM yang bergerak di Provinsi Maluku. Nah, kita harus bedakan apa itu IKM, apa itu UMKM. Nah, IKM itu upaya seseorang untuk mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Katakanlah misalnya pala dari daging pala dirubah menjadi jus pala. Itu berarti ada proses industrialisasi. Walaupun dia menciptakan produk, tetapi kemudian dia menjual, itu masih dikategorikan dengan IKM. Sedangkan UMKM itu adalah proses jual beli oleh seseorang, berdagang seseorang yang tidak melalui tahapan proses industrialisasi. Katakanlah dia beli jus pala tadi dari IKM itu, kemudian dia menjual. Nah, itulah dikategorikan sebagai UMKM. Nah Pak, lalu bagaimana kondisi UMKM sekarang di Maluku? Ya, kita historis ke belakang, ketika terjadi pandemi, memang secara keseluruhan ekonomi Indonesia, dunia bahkan mengalami keterpurukan. Tetapi lagi-lagi karena ketahanan UMKM plus IKM itu sangat kuat dari sisi permodalan, walaupun kecil tapi dia bisa bertahan dengan terpaan kondisi COVID itu, sehingga masih tumbuh dan berkembang. Nah, pasca COVID-19 ini, tahanan itu kan tetap masih ada itu. Nah, tinggal kita melakukan pendampingan
dengan memberikan dukungan kepada IKM-IKM yang bersangkutan, baik memberikan bantuan, kemudian tetap melakukan sosialisasi atau pelatihan kepada yang bersangkutan dalam bentuk kelompok-kelompok. Kemudian kita membantu dari akses pasar. Akses pasar itu kita membantu mereka itu dalam momen-momen tertentu seperti melakukan event-event hari ulang tahun Provinsi Maluku, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, ataupun event-event yang lain. Di situ kita memberikan ruang kepada mereka dengan mengadakan pameran-pameran, sehingga akses masyarakat untuk membeli produk-produk itu dengan mudah. Di samping itu ada pameran-pameran yang sifatnya skala regional maupun nasional. Kemarin di tahun 2021 pemerintah daerah bekerja sama dengan Makassar melakukan namanya Baileo Exhibition. Kita melibatkan UMKM dari Ambon untuk datang ke sana untuk proses mempromosikan barang-barangnya. Kemudian di hari ulang tahun Provinsi Maluku kemarin, kami juga menyediakan momen kesempatan yang namanya pameran. Diperuntukkan untuk UMKM. Untuk 500 sajian sagu itu ya. Oke. Nah, memang dari kegiatan-kegiatan ini kita bisa lihat kalau UMKM meskipun di tengah pandemi saat ekonomi sedang jatuhnya tetap tumbuh dan juga memang dibantu oleh pemerintah tentunya ya. Pada prinsipnya, kenapa ketahanan IKM atau UMKM dalam menghadapi situasi ekonomi yang terpuruk tetap dia bertahan itu karena menurut saya, karena UMKM itu sudah terbiasa dengan permodalan yang kecil, tidak ketergantungan dengan perbankan yang cukup tinggi, sehingga ketika terjadi terpaan, kewajiban dia untuk pelunasan perkreditan kan tidak dilakukan karena mereka tidak terlibat dalam proses perkreditan. Lain halnya dengan pelaku-pelaku usaha yang besar yang notabene tanda kutip mereka acap kali melakukan transaksi perkreditan di perbankan. Itu salah satu faktor menurut saya seperti begitu. Oke, memang karena memang untuk UMKM kan salah satu faktornya adalah pemodalan. Iya, tapi memang modal masih kecil. Tapi Pak, ya, tapi sebelum bahas nih soal ke modal dulu, kan tadi juga sempat juga ada yang UMKM ke Makassar juga. Nah, itu apakah semua UMKM di Maluku dilibatkan atau memang beberapa saja? Ya, dengan mempertimbangkan transportasi dan biaya keberangkatan, sehingga kita memilih UMKM yang memiliki produk-produk yang nilai jualnya, kualitasnya, dan tidak terjadi double produk gitu. Oke. Nah Pak, ini kira-kira sekarang ada berapa banyak UMKM di Maluku? Kalau secara keseluruhan itu data kami memang dia fluktuatif. Karena terkadang UMKM yang sudah terdaftar, kemudian satu waktu juga dia akan mengalami katakanlah dia tidak berkembang lah, hanya dia macet. Ada juga dia baru, kemudian dia berkembang. Jadi secara keseluruhan data kami di UMKM di Provinsi Maluku itu kurang lebih 3.885. Itu ada 3.000 lebih. Yang paling banyak di daerah mana, Pak? Paling banyak itu di Ambon. Kota Ambon. 400 lebih. 400 lebih ya. Nah, sebelum lanjut, Tribuners nanti kalian juga bisa ikut berpartisipasi, bisa bertanya langsung ke Pak Kadis terkait dengan bagaimana UMKM atau apapun itu. Bisa langsung komen di kolom komentar di Facebook dan juga YouTube tribunambon.com. Oke. Ya, Pak, kalau tadi kan ada banyak sekali 3.000 lebih UMKM di Maluku. Apa saja Pak jenis usahanya? Tadi di awal Pak sudah jelaskan ada 3 jenis usaha. Oke Pak, apa bisa dijelaskan lagi Pak? Misalkan tadi saya katakan itu bahwa ada bergerak di bidang fashion, kemudian kerajinan, lalu pangan olahan. Salah satu contoh misalnya pangan olahan. Itu ada jus pala. Jus pala itu, kenapa jus pala itu dikedepankan? Karena itu merupakan buah rempah, asal rempah, dan memiliki persediaan yang cukup banyak. Sehingga
buah pala itu dapat dibuat dalam bentuk berbagai macam jenis pangan olahan, misalnya jus pala, selai, kemudian wine pala, kemudian ada Manisan juga. manisan dan lain sebagainya. Kalau manisan itu kan sudah lama, Iya. tapi yang berkembang sekarang kan jus pala. Nah, itu salah satu contoh jenis pangan olahan yang sudah dibuat dari bahan baku pala. Kemudian juga sagu. Sagu itu tumbuh dalam jumlah yang banyak dan pemanfaatan pun tidak semudah yang kita bayangkan. Hanya di pelosok-pelosok itu dimanfaatkan untuk pangan papeda, sagu dan sebagainya. Tapi dengan adanya berkembangnya UMKM dengan teknologi keterampilan mereka, sekarang mereka sudah membuat sagu itu dalam ribuan jenis malah. Kemarin itu Itu seperti yang diulang. nah, salah satu contoh yang dibuatkan itu adalah mie sagu atau cemilan sagu. Dan bahkan mie sagu itu yang salah satu IKM yang kita bina itu outletnya ada di Gong Perdamaian, kemudian ada juga di Bandara Patimura-Laha. Itu kita menyediakan space kepada yang bersangkutan sehingga produk tersebut dapat dikenal dan dapat dibeli oleh masyarakat, bukan masyarakat kalangan bawah saja, tapi kalangan menengah sampai ke atas, karena di posisi strategis gitu. Itu kalau kemarin kan untuk olahan sagu sendiri saja ada 150 lebih ya Pak produknya. Nah, oke Pak, ini ada sudah kan tadi itu banyak pala, lalu sagu, kemudian ini kan begitu juga ada ikan, abon ikan juga ada. Nah, ini kan semuanya kan kalau dibilang lokal lah. Lokal. Ini memang khasnya orang Maluku, pala. Lalu ada apa juga ada sagu. Nah, Pak, untuk bagaimana sih untuk pangsa pasarnya? Apakah memang hanya orang di Maluku saja yang membeli atau juga di luar mereka juga tertarik dan membelinya? Tanggung jawab pemerintah itu tidak sebatas membina UKM atau IKM itu dalam kaitan dengan pelatihan ataupun permodalan ataupun sarana prasarana, tetapi sekarang sudah lebih berkembang lagi menyiapkan akses pasar. Nah, akses pasar itu berkembang sekarang selain daripada pasar secara manual, sekarang sudah digitalisasi online. Nah, tadi yang saya sampaikan itu pasar secara manual itu kita menyediakan momen-momen tertentu seperti pameran, kemudian pameran berskala lokal, nasional maupun internasional. Kita menyertakan mereka. Internasional itu di tahun 2018 kemarin, Ibu Gubernur bersama beberapa pelaku UMKM ke park membawa fashion, bahan baku tenun, bahan pakaian tenun, itu dibawa ke sana. Nah, itu langkah-langkah yang dilakukan untuk membuka akses pasar. Selain daripada itu, kebijakan pemerintah secara keseluruhan menyiapkan ruang dengan program P3DN, penggunaan produk dalam negeri. Itu disediakan oleh pemerintah sehingga UMKM itu dapat membuka link di e-katalog. Nah, produk ditampilkan di e-katalog itu sehingga siapa saja yang membutuhkan untuk membelanjakan itu bisa dia berakses untuk membelanjakan e-katalog. E-katalog ini memang aplikasi miliknya Pemda, Pak? Iya, tergantung dia masuk di link itu, lalu kita buka, kemudian dia terbuka bebas untuk siapa saja. Apa linknya, Pak? Mungkin bisa di-share di sini nanti biar saya berikan supaya bisa di-share. Nah, Pak, apalagi kan di pandemi COVID ini kan banyak pembatasan-pembatasan lah. Jadi memang untuk UMKM go digital itu memang sangat ditekan sekali untuk bisa harus go digital apapun itu. Nah, Pak, kalau bicara ya kemarin tahun 2020-2021 sampai awal tahun 2022 ini, Pak, di UMKM di Maluku sendiri gimana pada saat pandemi COVID-19? Lalu bagaimana kan tidak semua orang, kita tahu tidak semua bisa paham teknologi. Itu apakah juga ada kendala-kendala yang dialami oleh UMKM di Maluku begitu, Pak? Iya. Secara keseluruhan itu kan COVID itu kan dia merambah menimbulkan berbagai masalah, termasuk apalagi tentang akses pasar.
Iya. Nah, karena itu ada keinginan dari UMKM sendiri untuk membuka ruang hadir pada memanfaatkan akses pasar digitalisasi itu. Tanpa kita melakukan pendampingan pun mereka sudah melakukan langkah-langkah secara otodidak. Tetapi pemerintah punya kebijakan sendiri juga ada. Lewat Kominfo menyediakan fitur-fitur yang misalnya marketplace, kemudian ada yang lain misalnya Blibi, kemudian ya banyak-banyak lah yang seperti itu. Ya, Itu kan juga itu memanfaatkan bebas media ya, sosial. media sosial ya. Gitu. Oke, tergantung dari UMKM. Iya, UMKM. Bahkan mereka lebih cenderung untuk berinisiatif sendiri. Ada beberapa UMKM kita itu yang punya vendor cukup tinggi nilai angkanya itu. Berapa itu, Pak? Ribuan. Mereka punya pengikut-pengikut sehingga ketika mereka memasukkan mereka punya produk, oh sudah. Ada salah satunya itu produk tar kelapa bakar itu. Wah, itu luar biasa tuh. Banyak peminatnya ya sampai di iya. nasional bahkan internasional. Iya. Selain itu juga kami Dinas Perindak ada membantu akses pasar itu dengan menyediakan gerobak mini kepada mereka, bekerja sama dengan beberapa hotel. Misalnya kemudian ada gerai-gerai modern, ada di MCM, ada di situ ada mini outlet. Mereka menyediakan mereka punya produk, kemudian ada di tempat strategis di depan tempat penjualan itu, minimarketnya itu. Salah satu contoh seperti itu. Oke. Nah, ini saya mau tanya Pak, kan kalau kemarin itu kalau di Pemkot Ambon kan di Balai Kota di setiap sudut tuh ada produknya UMKM dan setiap tanggal 7 itu para ASN wajib beli produk. Kalau di Pemprov selain di tempat-tempatkan di bandara tadi seperti yang Pak bilang juga ada juga gerobak-gerobak. Apalagi Pak? Ya, kita memanfaatkan momen-momen tertentu. Momen-momen tertentu itu seperti hari-hari besar yang melibatkan orang banyak seperti 17 Agustus, kemudian hari ulang tahun Provinsi Maluku seperti yang kami lakukan tadi itu. Kemudian ke depan kami juga akan membuat seperti gong perdamaian itu. Jadi kita mencari satu tempat sehingga kita ada semacam full musik begitu, lalu kita mendatangkan UMKM bisa berinteraksi dengan para pembeli ketika mereka menikmati suasana malam. Ke depan kita akan merancang ke situ. Nanti rencananya mau di mana saja Pak? Sudah ada gambaran nanti? Ya, kita punya tempat itu seperti di kami punya pasar oleh-oleh yang di depan rumah sakit Siloam ada di situ. Kemudian di belakang Soya ada kami punya lahan di situ yang bisa kita manfaatkan untuk memfasilitasi UMKM untuk memanfaatkan itu. Ke depan kalau misalnya kita tidak tahu ya, pasar modern Merdeka itu kalau dia sudah jadi, kami berencana untuk membuka satu tempat di situ khusus untuk UMKM. Oke, ya, untuk mungkin Tribuners yang belum tahu itu di Gong Perdamaian itu pas pintu masuk itu ada memang kayak semacam tempat nongkrong, tapi memang ada banyak produk, kita juga bisa sambil duduk-duduk ngopi. Saya juga pernah kebetulan ke sana dan memang baru tahu itu semuanya UMKM Pak. Nah Pak, kan UMKM ada 3.000 lebih yang tersebar di mana? Bahkan lebih, cuma data kita kan difluktuasi. Kalau yang kemarin ya saya dapat itu ada 100.000 lebih malah Pak. Tapi memang katanya ada juga yang bahkan belum didata karena memang terkendala akses. Iya. Oke Pak. Jadi sesungguhnya IKM ini dia harus memiliki beberapa prasyarat untuk memasuki pangsa pasar. Mas katakanlah begini, tugas fungsi Dinas Perindak Provinsi seluruh Indonesia itu ada peraturan Permendak yang memfasilitasi UMKM itu mereka memasukkan produknya ke gerai modern. Kurang lebih 15%. Jadi total produk yang dijual di satu gerai itu 30%, 15-30% harus disediakan oleh manajemen gerai itu untuk menerima produk-produk lokal. Tetapi dengan syarat produk itu harus PRT-nya, NIB-nya, kode Balai POM-nya, kemudian halalnya kalau pangan olahan. Nah,
di samping itu juga harus memiliki packaging yang bagus. Iya. Nah, faktor-faktor ini selama ini kita melakukan pendampingan. Nah, pendampingan itu mulai dari ya kita tentu melakukan pemetaan kepada sekian ribu UMKM terutama di Kota Ambon karena kita lebih akses ke Kota Ambon. Kita bisa memastikan bahwa UMKM ini bergerak di usaha apa, kemudian statusnya apakah baru ataukah pemula ataukah sudah berkembang dan berkembang sekali baru kita lakukan intervensi untuk pendampingan. Nah, pemula-pemula ini yang tanggung jawab kita untuk membina mereka. Kadang mereka datang sendiri atau kita memberikan informasi sehingga mereka datang. Lalu mereka datang selalu memberikan menyampaikan permasalahan-permasalahan misalnya belum punya PRT, belum punya halal, belum punya INB. Nah, di situ kami tampung, kemudian kami memfasilitasi dengan menghubungkan mereka dengan instansi terkait yang mengeluarkan hal-hal yang berkaitan dengan UMKM tadi. Jadi UMKM bisa langsung mendatangi kantor di Iya, Semendak bisa, Maluku? iya. Bahkan Bisa kita untuk tuh hal-hal ada satu begitu ya, ruang Pak, ya? itu yang diperuntukkan untuk UMKM. Layanan untuk UMKM. Memang ada ruangan khusus Ada ruang khusus di sana? untuk itu. Itu biasa kalau ada ruangan khusus itu tiap hari ada UMKM yang datang? Tiap hari. Itu biasanya mereka melakukan apa saja, Pak? Yang pertama pasti mereka keluhkan usaha kita ini jenisnya ini. Terus kendala kita itu adalah ini. Lalu kita inventarisir. Kemudian kalau kita bisa intervensi langsung, kita intervensi langsung. Kalau misalnya ada berkaitan dengan instansi lain, misalnya Balai POM, kita memfasilitasi mereka. Karena kita dengan instansi lain itu sudah lakukan koordinasi. Manakala kalau UMKM itu terkendala dengan PRT, Dinas Kesehatan Kota, kita langsung kontak. Bu, ini ada yang satu, ini ada kendala yang tolong difasilitasi. Paling banyak kendalanya nih soal kayak Balai POM itu. Ya, pangan olahan itu seperti PRT, kemudian izin POM gitu. Dan kemudian halal karena itu kan pangan olahan. Iya. Tapi kalau kerajinan-kerajinan kan cukup INIB saja sudah langsung bisa bergerak. Karena selain daripada untuk akses pasar, di samping itu untuk akses permodalan itu prasyarat itu yang diperlukan. Terutama NIB. Iya. Nah, Pak, ini kan ada dua nih, Pak, yang mungkin mau tanyakan, Pak, ini soal NIB ini sama modal. Yang pertama dulu NIB dulu nih, Pak. Bagaimana sih prosedur yang harus dilakukan pelaku UMKM untuk mendapat surat izin usaha itu? Ya, secara institusi memang tanggung jawab itu ada di instansi Badan Penanaman Modal dan PTSP, OSS itu. Jadi bukanlah saya tidak mau menjawab, tapi itu merupakan ranah mereka yang kalau memang ada teman-teman IKM membutuhkan itu, dan memang selama ini mereka kalau datang kita arahkan ke sana, ke tempat-tempat pelayanan di PTSP. Tapi setahu saya itu bisa diakses secara online. Tinggal ke OSS minta linknya saja langsung. Diakses secara online. Untuk NIB itu diakses secara online. Tapi syaratnya gimana? Gampang ya, sekali. Contoh misalnya kalau seingat saya itu KTP, kemudian NPWP, lalu kemudian kalau ada bangunan, luas bangunannya, jenis usahanya apa, permodalannya awal seperti apa. Itu kemudian tenaga kerja yang dipakai itu ada berapa. Seperti begitu. Nah, Pak, tenaga kerja ya. Nah, ini kan sama seperti kemarin Menteri Sandiaga Uno sempat ke Ambon juga mengatakan kalau sebenarnya UMKM di Maluku ini sangat berpotensi sekali membuka lapangan kerja di Maluku. Nah, Pak, sejauh ini dari yang Pak melihat perkembangan UMKM di Maluku, sudah berapa banyak, sudah seluas apa UMKM bisa membuka lapangan kerja? Ya. Dari data kami seperti tadi tuh, kurang lebih itu paling minimal sekali tuh. Tapi melihat daripada potensi-potensi yang ada, terutama untuk pangan olahan, kita punya rempah banyak, kita punya kelapa, kita punya pala, kita punya cengkeh, kita punya coklat, kita punya kopi. Nah itu peluang untuk dimanfaatkan oleh siapa saja, walaupun itu bukan UMKM. Dia bisa manfaatkan untuk mengubah dia menjadi satu menu yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain untuk mengkonsumsinya. Nah, satu UMKM paling tidak dia membutuhkan 2 tenaga kerja. Nah, kalau ratusan bahkan ribuan tenaga kerja,
UMKM tentu secara otomatis dia membutuhkan tenaga kerja. Dan tenaga kerja itu tidak butuh persyaratan yang panjang. Iya. Tidak seperti dengan usaha-usaha yang besar harus apa-apa. Dan disitulah penyerapan tenaga kerja yang cepat dan cepat mendatangkan uang di situ. Sehingga boleh dikata kenapa UMKM itu dia bertahan dari kondisi keterpurukan ekonomi, karena hal yang dialami oleh para UMKM itu seperti begitu. Bekerja tanpa membutuhkan modal yang besar, membutuhkan tenaga kerja yang tidak terlalu qualified. Dia langsung berkembang. Gitu. Nah itu Pak, kalau kan tadi soal lapangan kerja iya terbuka pasti, kemudian produk-produknya apalagi kan banyak sekali sumber daya alam di Maluku yang bisa dimanfaatkan Pak. Nah tapi ada juga nih Pak, UMKM yang kadang-kadang kesulitan modal. Nah tadi program-program dari Disperindak Maluku itu sudah ada pembinaan, lalu juga ada fasilitasi mereka untuk ketika mengurus izin usaha misalnya begitu Pak. Lalu kalau untuk modal sendiri nih Pak, dari Disperindak apakah ada pemberian insentif dan untuk kemudahan bagi pelaku UMKM? Program kami itu tidak memberikan insentif. Iya. Hanya memberikan fasilitas pelatihan, kemudian packaging, lalu kemudian pemberian peralatan dan sarana prasarana lainnya. Dan kemudian kita memfasilitasi mereka dengan pihak-pihak terkait untuk membutuhkan itu, lalu membuka akses pasar. Itu tugas-tugas kami untuk melakukan pendampingan kepada UMKM. Namun tidak sampai di situ, kita punya link kerjasama koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang punya fungsi, yang punya tugas terkait dengan apa sih yang dibutuhkan oleh UMKM itu sendiri. Katakanlah kalau permodalan, kita punya link kerja dengan perbankan. Contoh misalnya BI. Nah BI juga punya program-program itu untuk memberikan UMKM dalam kaitan dengan akses pasar, kemudian ada pelatihan. Nah kalau untuk permodalan biasanya skim-skim itu ada di bank-bank konvensional, bank-bank nasional maupun koperasi. Nah kebanyakan mereka itu larinya ke bank-bank konvensional karena dia terbuka bebas, tergantung persyaratan yang dimiliki. Kalau koperasi karena itu sifatnya tidak dalam bentuk bisnismen, dia hanya membantu sosial perekonomian, sehingga hanya terbatas untuk UMKM tertentu saja yang memiliki persyaratan-persyaratan. Kalau di bank juga kan ada kredit usaha. Ada kredit usaha mikro, itu dia terbuka luas kepada siapapun orangnya yang mau membutuhkan fasilitas itu sepanjang dia memenuhi persyaratan-persyaratan. Nah Pak, terkait dengan modal ini apakah ada juga pelaku UMKM yang datang ke Disperindak Maluku yang mengeluh soal modal? Usaha apa saja dia butuh modal. Tetapi sering kita berikan pendampingan kepada mereka itu, modal itu dia merupakan faktor utama, tetapi jangan menggunakan dia sebagai faktor yang menentukan mau tidaknya suatu usaha. Ketika dia modal ada, alhamdulillah syukur. Tapi kalau modal itu dia sebatas yang kita usahakan, bagaimana caranya kita mengolah apa yang jadi menjadi lebih besar tanpa ada dukungan permodalan. Tetapi kalau usaha itu sudah berkembang, ke depan dia perlu modal, ya itu sesungguhnya harus didorong. Karena usaha mau bergerak lebih cepat, lebih besar, itu harus sokongan permodalan. Oke Pak. Nah Pak, mungkin Pak boleh minum dulu Pak. Silahkan Pak. Oke. Nah Pak, ini kan soal modal. Kalau kita mau bisa dibilang ya banyak nih, banyak orang bukan cuma UMKM ketika mereka mengambil modal itu gampang sekali. Tapi apakah juga ada UMKM di Maluku yang kadang ketika proses untuk pelunasannya ada terkendala begitu? Nah, itu menghindari terjadinya hal-hal seperti itu, ada OPD tertentu yang punya tugas melakukan pendampingan pelatihan kepada UMKM yang mana saja untuk memberikan pengetahuan, penguasaan ilmu tentang mengelola usaha dari sisi manajemennya. Apalagi berkaitan dengan pinjaman kredit. Itu mereka melatih UMKM sehingga mereka UMKM sudah punya langkah-langkah antisipasi jangan sampai di kemudian hari
ketika untuk membayar angsuran itu menjadi terkendala. Itu sudah tanggung jawab pemerintah untuk membina UMKM dalam kaitan dengan hal perkreditan. Oke, jadi memang lengkap semuanya Iya, Pak. Bisa betul. UMKM di Maluku bisa langsung datang ke Iya, Disperindak. Disperindak, kemudian kita bisa arahkan. Kalau tadi kan untuk memberikan pendampingan kepada UMKM dalam kaitan dengan perkreditan itu, kita bisa memfasilitasi mereka ke dinas koperasi. Bagaimana cara menangani manajemen keuangannya. Oke. Ada di koperasi punya program-program seperti itu untuk Ada pendampingan kepada UMKM UMKM. dari sisi manajemen keuangan. Nah Pak, ini mungkin bisa jadi pertanyaannya pelaku UMKM nih Pak di Maluku. Kayak misalnya tadi yang Pak sudah sebutkan ada contoh di Gong Perdamaian itu ada beberapa UMKM yang ikut berjualan di situ Pak. Nah itu untuk akses bagaimana masyarakat, bagaimana pelaku UMKM tahu kalau mau ada penjualan, lokasi penjualan yang mau dibuka di mana, lalu cara daftarnya, cara gabung untuk ikut berjualan di situ gimana caranya Pak? Iya. OPD-OPD yang punya tanggung jawab terhadap UMKM seperti Dinas Perindak, Dinas Koperasi maupun Pariwisata, mereka membuka ruang itu. Kan data-data mereka kan sudah ada nih. Oke. Nah, bergerak di bidang usaha apa, status kemampuannya seperti apa. Karena mereka tuh kita selalu ketemuan terus. Ada kunjungan menteri, ada kunjungan ada agenda daerah. Kita mengundang mereka ke kantor kami untuk melakukan informasi-informasi yang terbaru. Katakanlah misalnya agenda kemarin untuk hari ulang tahun Provinsi Maluku dirangkaikan dengan pameran. Kita undang mereka karena untuk menghadirkan mereka pada momen itu kita harus menyiapkan tenda, menyiapkan mini outlet, lalu kita data usaha apa yang mereka bergerak, lalu kita pilih-pilih mereka kan nomor tendanya seperti itu, sehingga ada terus komunikasi terus. Di saat itu kita bisa menanyakan bagaimana akses pasar teman-teman. Udah masuk di Maluku Shop atau bagaimana, itu langsung kita komunikasi. Bayangkan saja kemarin untuk pameran dalam rangka rekor muri itu satu malam itu 80 juta mereka dapatkan secara keseluruhan. 42 UMKM total pendapatan tuh 80 juta. Wow, itu lumayan, lumayan besar. 80 juta besar itu. Apalagi kalau misalnya tiap hari ada. Iya. Nah, ini harapan kita supaya UMKM itu dia tumbuh dan berkembang, selain menciptakan lapangan kerja, juga membantu pemerintah untuk menyiapkan lapangan kerja untuk masyarakat. Dan itu harapan pemerintah seperti itu. Di samping kepada UMKM tersebut terjadi peningkatan pendapatan maupun kesejahteraan di UMKM yang bersangkutan. Gitu. Dan memang anak muda masyarakat Maluku juga jangan cuma mau kerja kantoran atau jadi ASN saja ya Saya Pak, bilang begini, kalau UMKM itu dia tumbuh, kemudian dia menyerap tenaga kerja 2 atau 3 orang, tentu ke depan tenaga kerja itu dia berusaha untuk mengembangkan usaha sendiri. Jadi istilahnya multi level. Iya. Marketing itu dia berjangka-jangka ke bawah. Tapi bukan MLM. bukan MLM, bukan itu. Melahirkan ilmu pisang begitu. Iya. Satu melahirkan 5 atau 6 anakan pisang. Itu berpeluang begitu. Jadi UMKM dia menciptakan lapangan kerja. Pekerja itu bukan saja dia bekerja, besok dia jadi pencipta lapangan kerja juga, membuka lapangan kerja. Contoh misalkan gini, saya ambil contoh. Jus pala itu dulunya itu ada di Morella. Iya. Ada pekerja yang datang di situ dari desa yang lain. Kemudian ada bahan baku di kampungnya. Dia itu buka di tempat lain di kampungnya. Iya. Kan mudah saja untuk membuat jus pala dengan peralatan sederhana. Kemudian dia punya proses fermentasi dan sebagainya. Jadilah jus pala. Tinggal packing yang kita harus dorong untuk membantu pemerintah. Lalu kemudian terkait dengan sarana prasarana, kita punya
rumah kemasan ada di pasar transit Paso. 2022 akhir sudah berfungsi. Paling tidak 2023 awal. Oh, jadi untuk UMKM yang mau mengemas produknya bisa langsung ke sana, tawarkan saja, saya punya produk ini pangan olahan, mau butuh kemasan ini, modalnya ini, PRT, perizinan, kemudian dia punya hal, semua sudah ini dengan kode, bikin punya desainnya, langsung, kan di sana kan ada desain langsung itu. Kalau sekarang ini, semua kemasan itu kan datangkan dari Jawa, budgetnya juga tinggi. Nah, dengan rumah kemasan ini tentu menghemat budgetnya otomatis, permodalan yang diperlukan juga tidak besar, kemudian bisa jadi harga juga tidak terlalu tinggi, otomatis mempengaruhi daya beli. Gitu. Memang soal pengemasan ini kan saya juga dengar dari salah satu UMKM yang memang mengeluhkan kayak misal jus pala, botol memang harus dipesan dan biaya kirimnya itu lumayan besar sekali. Belum ditambah kalau ada rumah kemasan tentu itu tidak menjadi kendala lagi. Kapan itu Pak rumah kemasannya diresmikan atau sudah langsung bisa datang itu UMKM? Kementerian Perindustrian membantu kita pemerintah Provinsi Maluku, lalu lokusnya itu di Kota Ambon. Dan ke depan rumah kemasan itu dia bisa mengcover seluruh kabupaten kota di Provinsi Maluku. Karena satu provinsi satu rumah kemasan. Itu bantuan dari pemerintah pusat. Jadi entah itu dari rumah kemasan mau mengirimkan kemasan langsung ke pelakunya atau mungkin, kalau mereka datang. Ya tentu harus mereka datang untuk mau bikin desainnya itu. Nah Pak, itu tadi soal UMKM yang sudah dibina selama ini oleh Disperindak Maluku Pak. Nah Pak, kalau Pak sendiri nih melihat sekarang di Kota Ambon khususnya, banyak memang di Maluku juga yang lainnya, ini banyak sekali muncul pedagang-pedagang online. Mereka mulai menjual entah itu makanan, baju, ataupun kerajinan lewat di Facebook, ada juga di Instagram dan platform media sosial lainnya. Kalau Pak sendiri melihat ini bagaimana? Kalau bagi saya, itu kita harus memberikan apresiasi positif. Karena dengan sendirinya, usaha apapun kalau tidak ada akses pasar, itu nonsen. Ketika akses pasar itu apalagi dengan digitalisasi, mempercepat pembelian, mempermudah pembelian. Dengan demikian, ketika terjadi pembelanjaan dalam skala besar, pasti berdampak kepada omset, kepada UMKM yang bersangkutan. Nah, dengan demikian, pemerintah juga membantu memberikan ruang itu, memberikan regulasi. Kan ini kan ada, misalkan ada jasa-jasa yang muncul, ada marketplace, misalnya Blibli dan lain sebagainya, pasar itu digitalisasi. Tapi ada jasa-jasa itu, misalnya jasa pengiriman JNT. Itu semua sekalian berkaitan, bersentuhan langsung, itu saling bersentuhan itu. Nah, pemerintah juga kita punya tugas untuk memantau operasional dari JNT atau JNF tersebut. Jangan sampai ada terjadi penipuan dan lain sebagainya. Nah Pak, ini ngomong soal ada JNT lalu dan pengiriman lainnya ini Pak, kan kalau mau dibilang biayanya ke Maluku itu mahal sekali. Ke Maluku, ke Papua tuh paling mahal. Malah ada yang bilang, misal saya mau beli HP ini bisa ongkirnya bahkan bisa melebihi produknya itu. Itu gimana lagi Pak? Apalagi kan UMKM seperti tadi yang Pak sudah katakan di awal, ini bukan cuma dijual di Maluku saja, pasti juga dikirim ke yang lainnya. Jadi pasar itu kan terjadi transaksi secara bebas, tergantung pilihan daripada konsumen itu. Kalau dia merasa bahwa beli dengan cara online menguntungkan dia, cepat dan punya banyak pilihan, tidak perlu berdesakan di pasar, ya itu pilihan dia. Tapi dengan konsekuensinya, mungkin ada terjadi salah kirim, ataupun warnanya beda, ataupun ukurannya beda, itu konsekuensi. Tapi di situ ada ketentuan-ketentuan, ada ketentuan-ketentuan yang membatasi kemungkinan merugikan konsumen. Di situ misalkan kan ada pasar marketplace itu, misalnya Shopee. Tapi di Shopee itu memberikan ruang bila ada terjadi kekeliruan, ada ruang untuk memberikan sanggahan oleh konsumen. Begitupun kepada JNT. JNT itu diawasi oleh Kementerian Perdagangan. Kalau di provinsi, Dinas Perindak Provinsi melakukan pemantauan kepada JNT
ketika terjadi persoalan situ punya tanggung jawab untuk mengembalikan itu barang itu ke penjual. Oke, begitu ya Pak. Nah Pak, dari tadi itu ada banyak ya, kalau pembinaan yang dilakukan di Disperindak Maluku ini apa saja Pak? Dan ke depan nanti ada program apa lagi nih untuk mendukung UMKM? Kita program itu kan seiring sejalan waktu pasti ada penambahan, tapi sesungguhnya SOP kita itu adalah yang pertama pemetaan tadi tuh kita petakan. Artinya begini, kalau kita tidak awali dengan pemetaan, tidak tahu persoalan dari UMKM, tidak tahu wujud UMKM seperti apa. Makanya itu kita harus lakukan pemetaan. Kemudian kita bentuk kelembagaan. UMKM itu harus dibentuk lembaganya. Lembaga itu apakah perorangan atau kelompok? Nah, karena kalau dalam kelompok, bantuan itu bisa diberikan secara kelompok itu malah lebih mudah, terkontrol dan menimbulkan mobilitas yang cukup baik. Di samping itu ada peningkatan daya saing. Peningkatan daya saing itu kita membuat mereka itu dengan packaging yang bagus, kemudian kita membuka akses pasar. Itu kita merangsang mereka untuk meningkatkan daya saing mereka. Lalu pembinaan berikut adalah bantuan sarana dan prasarana. Terus terang kalau berbicara terkait dengan sarana prasarana ini, ada produk-produk tertentu yang membutuhkan peralatan. Karena peralatan yang ada di masyarakat UMKM sekarang ini sifatnya tradisional lebih banyak. Contoh misalnya ada di kerajinan. Ada alat-alat yang didatangkan dari Jawa. Kita tahu kan kalau soal kerajinan di Jawa kan cukup kuat, tapi mereka punya bahan baku kan terbatas. Di sini bahan bakunya banyak, tapi alatnya itu kita datangkan kita bantu mereka. Kemudian tadi perizinan. Perizinan itu kita memfasilitasi mereka dengan lalu kemudian permodalan tadi seperti itu dan akses pasar. Itu aspek-aspek tadi itu harus diberikan kepada UMKM secara komprehensif. Sekarang kalau kita pemetaan, tapi kalau kita tidak buat kelembagaan, nanti parsial mereka jalan sendiri. Kemudian kalau kita tidak bantu dengan sarana, tidak cukup. Setelah kalau bantuan sarana, kemudian kita tidak bantu dengan packaging. Percuma, dia tidak bisa masuk akses pasar. Iklannya bahannya bagus, tapi kalau masuk pasar di Indomaret, keripik ini sama dengan keripik dari Jawa. Orang lebih bagus dari keripik dari Jawa karena kalah kemasan gitu. Apalagi kan banyak kalau kita lihat orang juga punya pengemasan tapi yang cuma polos-polos saja ini orang juga mau beli. Dan memang rata-rata IKM yang belum memanfaatkan packaging dari Jawa itu banyak terbuat dari plastik kemasan-kemasan. Nah sekarang kalau beberapa gerai modern nasional seperti Alfamidi, kemudian lokal itu Fris, Indomaret, maaf beta sebutkan nama, itu mereka sudah memasang standar-standar itu, bahwa packing itu di samping dia punya tampilannya tuh dia menarik, tapi harus dilengkapi dengan itu. Tidak ada tulisan-tulisan harganya dengan itu tidak mau lagi. Gitu. Ya kalau perlu ya ada expire-nya kapan itu yang nah itu harus itu wajib hukumnya kalau untuk expire itu. Nah, oke Pak. Nah Pak, apa misi yang ingin dicapai di Disperindak terkait dengan UMKM? Misi saya itu UMKM itu tumbuh. Tidak sekedar tumbuh, tapi berkembang dan dia menjadi IKM yang sudah pada skala wirausaha muda, wirausaha baru. Artinya kalau wirausaha baru berarti dari aspek permodalan dia sudah cukup mampu, produk sudah memasuki market pasar yang luas, baik secara online maupun secara manual. Nah Pak, lalu kira-kira dalam 5 tahun ke depan UMKM di Maluku akan menjadi seperti apa? Dia menjadi go internasional. Itu saya yakin, go internasional. 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan. Dengan kenapa? Karena ada produk-produk, saya lupa tadi, ada produk-produk tertentu yang masuk dalam kategori IKM industri kerajinan. Kita punya kelapa. Kelapa itu buahnya bisa jadi kokofit, airnya bisa jadi VCO, kemudian batok kelapanya kulitnya bisa jadi arang tempurung, kemudian sabut kelapa itu yang jadi komoditi ekspor.
Komoditi ekspor kami punya binaan satu ada di Seram Maluku Tengah. Dan kita sementara dalam tahun 2022 ini kita baru membantu bangunan, peralatan, dan mereka punya sarana penunjang lainnya. Nah itu yang saya maksudkan bahwa nanti besok 5 tahun ke depan itu ini menjadi pilot project. Kan sumber daya alam kelapa ini cukup melimpah nih. Iya, baik. Sabut kelapa itu dibuang menjadi sampah. Nah ini kalau pilot project ini alatnya itu ada sebagai coco fiber dan coco feed. Coco fiber itu dia mengolah sabut kelapa dari batok kelapa menjadi dalam tekstur yang agak kasar. Kemudian coco feed itu dia menjadi terurai lebih halus lagi, lalu di press. Nah, coco fiber ini kita sebarkan di sekitar desa-desa yang ada di sekitar. Nah, coco fiber itu dia menampung sabut-sabut kelapa yang di pinggiran, tentu menumbuhkan ekonomi tumbuh yang berkembang di situ kan. Nah, lalu kemudian ketika dia sudah jadi coco feed, itu peluang pasar ekspornya itu cukup tinggi di Cina, Korea, Vietnam. Sekarang ini permintaan melebihi kapasitas supply-nya. Iya. Karena itu kita berupaya ke depan supaya pilot project ini 2023 dia sudah beroperasi dan ke depan kita akan membawa pilot project ini di kabupaten-kabupaten yang lain. Nah, kalau akses pasar internasional sudah dicapai, berarti dari kabupaten lain pun menyentuh akses pasar internasional tadi. Nah, itulah yang saya maksudnya. Besok itu akan terjadi go internasional. Semua permintaan yang diminta itu bisa semuanya disuplai. Bisa. Oke, jadi maksudnya artinya sekarang ini baru satu yang diekspor dari UMKM. 5 tahun ke depan akan 5 tahun ke depan selain daripada lahirlah UMKM IKM Coco Feed di Maluku, tapi Coco Feed itu akan menjadi penghela untuk menarik produk-produk lain yang bisa diekspor ke negara lain. Misalnya peluang kita dari sabut kelapa itu misalnya dia punya arang tempurung menjadi briket. Itu bisa peluang ekspor. Itu baru komoditi pala. Siapa tahu besok itu daging pala yang dijadikan wine itu bisa diekspor lagi. Nah, begitu. Jadi yang sebenarnya kita kira sampah itu bisa justru sangat menghasilkan. Produk turunan dari kelapa itu bahan akhir dari coco feed yang berupa sabut kelapa itu turunan akhir itu bisa dimanfaatkan untuk pupuk organik. Jadi tidak ada satupun yang terbuang. Iya. Itu. Oke, Pak. Gitu. Pak, dari hal ini Pak, ada yang mau disampaikan ke pelaku UMKM di Maluku? Saya berharap kepada pelaku UMKM di Maluku, yang pertama dari historis, dari sisi penumbuhan ekonomi, IKM lah yang menyelamatkan perekonomian nasional. Itu yang kedua, limpah ruah sumber daya alam kita berpeluang untuk kita mau membuat sesuatu dari bahan alam yang ada. Kemudian jangan tergantung kepada permodalan. Sumber daya yang kita miliki, kita mencoba untuk mengolah apa yang ada di lingkungan kita menjadi sebuah sesuatu yang menjadi berkah untuk masyarakat yang ada di Maluku pada umumnya. Ya, karena memang menjadi yang beda itu yang membuat kita justru menjadi maju. Mungkin Pak bisa ditambah Pak, ada tips untuk yang mau mulai ikut bergabung menjadi pelaku UMKM? Jangan menyerah. Bahwa saya tidak bisa berbuat sesuatu. Tapi keterampilan dan kelebihan yang ada pada seseorang itu mencoba untuk mau memulai satu usaha mengolah produk tertentu. Insya Allah pasti bisa. Oke. Jadi begitu ya Tribuners, justru banyak sekali hal yang bisa dimanfaatkan untuk dipasarkan. Jadi jangan berpikir kalau semua yang kalian pakai cuma untuk langsung dibuang saja. Misalnya tadi Pak Kadi sudah contohkan pohon kelapa itu semuanya bisa dimanfaatkan. Bisa dimanfaatkan. Dan jadilah lebih kreatif dan jangan pernah takut gagal ya Pak ya. Iya, jangan pernah takut gagal. Terima kasih untuk Tribuners yang sudah menyaksikan special interview hari ini yang membahas UMKM
tumbuh, ekonomi maju. Terima kasih juga Pak Kadis sudah bersedia berbagi dengan Tribuners. Baik. Oke, Terima kasih. ya, semoga UMKM di Maluku dalam 5 tahun ke depan semakin maju, banyak ekspor juga yang dilakukan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis. Terima kasih Tribuners sudah menyaksikan. Saya dan Pak Kadis mohon undur diri dan selamat sore. Salam sehat. Ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like,
subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.